Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih diberikan sehat lahir batin insyaallah. Mudah-mudahan ibadah kita yang sekarang memasuki hari yang ke-28 diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal 1 hari atau 2 hari, muka-muka tambah sehat, tambah semangat dengan seluruh keluarganya, dengan anak cucunya, semoga sehat semuanya. Cek iso riyo sing temenan. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Kalau wau dalu mboten pati akeh sing iktikaf, dianggepe Lailatul Qadar mboten mudhun paling ngoten nggih. Udan Lailatul Qadar gak mudhun ngono palingo iki ya. Nggih. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin, menurut informasi sekitar enak ya ngisi. Menurut informasi yang diterima oleh panitia, Habib Muhajir masih sanggup untuk datang, untuk hadir. Itu tadi saya dengarkan VN-nya. Masih hujan, silakan sholat dulu. Saya tak sholat di rumah saja. Setelah itu saya insya Allah berangkat. Nah, jadi kita tunggu nggih. Kita tunggu. Matur nuwun kesabarannya. Beberapa menit saya menyampaikan, barangkali ada yang kami infokan kepada masyarakat. Berulang-ulang kami sampaikan, zakat fitrah panitia menyediakan beras nggih 3 kg, insyaallah beras api. Insyaallah beras api, ya gak api-api temen, api ngono ae wis nggih. Regane 50.000 ya, kira-kira cukup untuk kita, Saya berharap bisa membeli beras di panitia. Terus terang saja beras di panitia cek entek. Wis kadung tuku 1 ton ae. Lek kandung sing tuku lak bauken blaene. Saya berharap untuk bisa membeli di panitia. Mohon ditularkan kepada para tetangga, wis gak usah repot-repot membawa beras dari rumah. Cukup ATM mawon ya. Cukup uang saja, maksud saya begitu. Nempur di panitia. Kemudian beberapa informasi yang perlu kami sampaikan bahwa masjid kita besok malam itu adalah khataman yang terakhir, didatangi oleh NU. Oh nanti malam ya. Waduh wis bingung karo riyo apa. Nanti malam. Khataman yang terakhir. Muga-muga saged rawuh sedaya. Lah khataman itu dihadiri oleh PNU Ranting Bogor Kidul, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, monggo Habib, kelaturi pinara, monggo ngisi waktu pengumuman Bib. Alhamdulillah, masjid kita ketempatan pemerintah kota untuk sholat Id di sini. Kis bingung mana panitia ini. Untuk persiapan, ya mudah-mudahan kita ditempati kegiatan kota, baik itu tingkat kota maupun tingkat provinsi, ya mudah-mudahan membawa berkah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Habib sudah rawuh dan mari kita ngaji bersama yang akan diasuh. Ya, gak usah bertanya ya. Yang akan diasuh oleh Habib Muhajir yang telah datang di tengah-tengah kita. Matur nuwun Bib. Iya.
Mari kita niat iktikaf bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul iktikafa ma dumtu fi hadzal masjid imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Monggo Bib, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. نويت تعلم وتعلم من خير والإفادة والاستفادة والحسن من تجد والدعاء إلى الهدى قربه سبحانه وتعالى على هديني كل صالحا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita berada di akhir-akhir di penghujung bulan Ramadan, bulan yang mulia. Tidak ada harapan kecuali amal ibadah kita di bulan Ramadan, baik sholat kita, bacaan Quran kita, sedekah kita, dan lain-lain, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi tambahan catatan amal baik kita kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Dan harapan juga semoga kelalaian kita, kesalahan kita, karena kita juga manusia, kita juga hamba Allah yang tempatnya salah. Di bulan Ramadan ini kesalahan kita semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang benar-benar memuliakan bulan Ramadan, yang kelak nanti di akhirat bulan Ramadan inilah yang akan memberikan syafaat kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang sukses masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Muhajirin Bukul Permai, Masya Allah, saya nunggu mulai tadi dihubungi oleh pihak takmir. Tak pikir lek wis udan deres niki dipraikno. Kok udah dihubungi, akhirnya tak hubungi sih begitu. Tapi alhamdulillah terus semangat semuanya.
Yang hadir juga banyak jamaah subuh. Ya mudah-mudahan insya Allah bentuk keistiqomahan kita dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kajian kali ini saya diberikan tema tentang halal bihalal. Nggih. Tentang halal bihalal. Kalau kita tarik awal mula halal bihalal itu bagaimana sih? Sebetulnya kalau kata-kata halal itu sudah ada pertama di kalangan orang Indonesia sendiri kalau berangkat umroh atau haji. Karena keterbatasan bahasa, tapi wong Indonesia iki lak seneng belonjo. Apa meneng ibu-ibu, waduh. Insyaallah adat oleh-oleh umroh, oleh-oleh haji niku ono ya di Indonesia tok. Makane lek kate berangkat umroh, berangkat haji niku pikirane double. Pikirane double. Pikiran biaya teng mriko kali pikiran biaya oleh nggih napa nggih? Jelas, Bu. Lah, karena suka belanja kemudian wani wong Indonesia niki. Tapi bahasa Arabnya terbatas. Akhirnya kalau jual beli sama orang Arab sah niku biasanya kan kalau di Arab ya ishtara itu, kemudian bi'tuka, qabiltu dan lain sebagainya. Saya beli, ya saya jual, kemudian ini saya jual, ya saya terima, niku bahasanya mereka. Tapi kena wong Indonesia akate main halal-halalan tok misalnya. Berapa? Ya, sekian. Halal. Akhirnya wong Arab kiambek, orang Arab sendiri ketularan wong Indonesia. Saat ini subhanallah dengan berjalannya waktu kalimat halal itu menjadi di Arab itu sekarang gratis hadirin. Kalau jenengan umroh niku lah biasanya diajak keliling ke kebun kurma. Iya kan? Ke kebun kurma. Padahal ya kudu kebun kurma toko. Oleh-oleh. Tapi kalau jenengan dengar orang-orang yang jualan itu mesti mengatakan halal itu gratis gini. Lho dititeni paling akeh wong Indonesia nih ngono iki. Pemenang bab gratisan ngoten. Lah kalimat halal sendiri itu banyak digunakan sudah mulai dulu. Di Indonesia sendiri kalimat halal itu pernah zaman dulu ya, zaman dahulu sing dodol maaf nih, yang dodol martabak. Ngerti martabak nggih? Pasangane terang bulan niku lho. Yang jual martabak itu, martabak ini adalah masakan orang India. Jadi yang pertama kali memang orang India ini hebat dalam memasak. Hebat dalam memasak itu orang India. Sampai dikatakan at-tabakh al-Hind. Tidak ada masakan sehebat orang India. Pokok ojo ngelok coro masake. Lek ngelok coro masake gak kolu. Lho nggih. Jenengan tahu sekarang kan banyak masakan-masakan Arab yang di Pasuruan ini kan tambah banyak sekarang. Lho itu semuanya sebetulnya masakan resep dari India. Sebetulnya bukan dari Arab.
teh susunya kan enak banget itu. Nah, teh susu itu pertama kali ya memang orang India. Wis gak bahas manganan aku hasilin ini. Tambah luwe sampean. Lah, yang jual itu orang India. Tapi hebatnya orang Indonesia itu sangat hati-hati dengan makanan. Wedi makanan ini haram. Apalagi yang jual orang luar. Kalau orang luar yang jualan, niku orang Indonesia, orang Jawa mulai zaman dahulu hati-hati gak gelem tuku. Oh, iki tokone ngapunten, tokonya orang Cina, orang ini, orang Indonesia jarang masuk, gak suwe tutup. Subhanaman sabahadoradu bihamdih wal malaikatu bitasbihih. Orang India ini jualan martabak, enak, tapi nggak ada yang beli. Akhirnya musyawarah sama orang Jawa sendiri yang tahu bahasa India, saya jualan makanan enak kok nggak ada yang beli. Ya. Akhirnya dibilangi orang Jawa ini kalau yang jualan bukan orang Jawa sendiri atau yang jelas Islamnya, halalnya, maka nggak mau beli. Nggak mau beli mereka. Akhirnya gimana caranya? Ya wis cari cara meyakinkan mereka bahwa makanan ini makanan halal. Akhirnya muncul ide yaitu kalimat halal. Jadi wis dodolane kudu martabak halal terus itu. Nggih. Akhirnya banyak yang beli, oh ini halal, ya halal. Akhirnya banyak sampai sekarang dua pasangan terang bulan niku hadirin. Ya itu dulunya orang ini. Nah, intinya kalimat halal itu sudah ada mulai dulu. Dan adanya ada di Indonesia sebetulnya. Sampai MUI ini ya juga mengikut halal. Akhirnya halal bihalal ini muncul di zaman Soekarno. Presiden Soekarno. Itu muncul karena banyak kesalahpahaman. Entah dari pejabat sendiri, antar pejabat, atau di antara masyarakat. Di antara ulama juga banyak kesalahpahaman sampai nggak bersatu, bercerai mereka itu. Saling menjatuhkan satu sama lain. Akhirnya ya ini hebatnya ya. Memang mulai dulu harus pejabat juga harus dekat sama ulama. Nah, dikatakan al-ulama wal umaro itu tahu aman. Ulama dan umaro, pejabat, itu adalah anak kembar. Maksudnya tidak bisa dipisah. Kalau mau berjalan sendiri-sendiri, maka akan hancur. Satu sama lain saling mendukung untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu intinya. Lek gak kuat ya iso jedek-jedek ngono dong. Tapi kalau kuat ya monggo. Kalau gak kuat akhirnya fatwane ulama dhewe nggih dituku ambek pejabat sing aslinya haram menjadi halal dikaidulinan naudzubillah min dzalik. Zaman itu Soekarno memikirkan, Presiden Soekarno. Akhirnya sowan ke Mbah Wahab Hasbullah, muassis pendiri Nahdlatul Ulama. Datang ke Mbah Wahab Hasbullah, kemudian musyawarah dengan Mbah Wahab Hasbullah. Ketika itu mendekati Ramadan. Akhirnya Mbah Wahab Hasbullah punya ide. Dan Bapak Soekarno juga punya ide. Bagaimana kalau aku sebagai presiden, aku kumpulkan semua pejabat. Dulu masih gak begitu banyak, aku kumpulkan. Kemudian kata Mbah Wahab Hasbullah, ya sudah, aku kumpulkan perwakilan dari masyarakat, dari beberapa tempat, tokoh agama khususnya aku kumpulkan, jadi satu semuanya, kita kumpulkan semuanya. Akhirnya saling berjalan. Terus kapan enaknya? Lah sebentar lagi kan Ramadan. Bagaimana kalau setelah Ramadan kita adakan? Akhirnya diadakan. Musyawarah lagi, terus enaknya pakai undangan. Dikasih nama apa ini? Kalau dikasih nama cuman silaturahim,
Oh, silaturahim ini sudah nggak asing, sudah banyak yang tahu, hal yang biasa gitu. Kita bikin kata-kata sekiranya orang itu penasaran, ingin datang. Kalau silaturahim gitu aja takutnya oh biasa iki, gak gelem teko. Akhirnya Mbak Wabasbullah ini pinter dalam bahasa. Sastranya pinter, sastra bahasa. Akhirnya Mbak Wabasbullah, yuk silaturahim, hakikatnya silaturahim, tapi kita kasih kata-kata yang menarik, yaitu halal bi halal. Halal bi halal. Nah di sini muncul kata-kata halal bi halal. Kata Pak Presiden Soekarno, oh ya setuju. Akhirnya diadakan undangan halal bi halal. Semuanya penasaran, opo halal bi halal iki. Zaman dahulu, opo halal bi halal. Semuanya datang, ternyata ajang silaturahim. Akhirnya di situ selesai perselisihan, selesai kesalahpahaman. Yang ulamanya akur, yang pejabatnya akur, ya semuanya akur berkat halal bihalal. Halal bihalal sendiri itu kalau dikoreksi, apa maknanya halal bihalal? Halal ya segala sesuatu yang halal. Haram segala sesuatu yang haram. Hukumnya memutus tali silaturahim, bertengkar dengan sesama saudara, hukumnya haram. Tidak menyapa saudaranya haram, menyakiti orang lain haram. Lah, bagaimana caranya yang haram ini supaya halal? Yang pernah menyakiti orang lain, meminta maaf. Meminta maaf ini menghalalkan sesuatu yang haram, menyakiti ini. Kemudian dibalas, dimaafkan. Nah, ini. Untuk menyimpan rasa dendam juga enggak boleh. Kita disakiti orang lain, dizolimi orang lain. Sikap kita itu kalau kita marah wajar. Tapi jangan sampai dendam. Jangan sampai mangkel. Lek dendam mangkel, nah ini haram. Rugi 2 kali hadirin. Dizoliminya rugi, nyimpen dendam juga rugi. Ya. Halal dengan meminta maaf, saya pernah mendolimimu, kemudian diganti dengan halal. Iya, saya maafkan. Halal bi halal. Halal diganti dengan halal. Ini kalau kita membahas tentang bahasa asal mula ala halal bi halal. Nggih. Ngapunten kula eling sing dodol martabak orang India ini. Nggih, saking lebene. Dulu itu mengucapkan bukan hanya halal. Tapi supaya meyakinkan, tambah yakin. Itu orang India dulu jualannya itu halal bin halal. Nah, niki. Iki kudu halal maneng. Halal anake halal niki. Ngono lho. Bin halal. Iki halal bin halal. Nah, makanya jenengan kalau punya toko namai halal bin halal. Jenengan kalau punya toko mau buka toko jeneng paling enak halal bin halal. Nanti saya dapat persenannya insyaallah. Itu kalau kita mau bahas tentang kata-kata halal bihalal. Kemudian intinya saya singkat, terbit mataharinya kurang 12 menit. Biasanya sampai jam berapa? Oh nggih, yang mau tanya silakan nanti nggih. Saya singkat. Kenapa kok ditaruh di setelah Ramadan, di Syawal, setelah Lebaran? Hanya kan sekarang kan tambah banyak halal bihalal keluarga ini, halal bihalal keluarga ini. Itu memang bagus. Ajang silaturahim. Karena silaturahim sendiri itu dilakukan dengan 3 hal. Aslinya silaturahim niku ya kudu ngenteni riyaya tok. Saiki lak ngenteni riyaya tok. Kadang silaturahim itu datang
ke rumahnya saudara, iku balas-balesan. Lek teko tak tekani. Lek gak teko, gak tak tekani. Nah, iki sing akeh. Dadi koyo dodolan ngoten lho, lek tuku tak tukoni. Ya. Kalau datang saya datangi, kalau enggak datang saya tidak akan datang. Menyambung tali silaturahim itu ada 3 hal. Yang pertama dengan saling memberikan hadiah. Dengan sedekah. Karena itu kalau kita mau memberikan hadiah sedekah, itu yang kita pikirkan ojo bantu wong liya sik, keluarga sik bantuan. Saudara dekat, saudara jauh, apalagi ada yang tidak mampu, bantu. Kenapa kata Nabi, as-shadaqatu alal ajanib. Sedekah kepada orang lain itu pahalanya 1, sedekah. Was-shadaqatu alal aqarib, sedekah kepada keluarga itu kata Nabi 2, sedekatun wasilah. 1 sedekah, yang kedua menyambung tali silaturahim. Nah, ini saling memberikan hadiah. Ngasih hadiah, ya, ngasih hadiah tahabu. Itu yang pertama. Yang kedua, menyambung tali silaturahim itu dengan ziarah, datangi rumahnya. Datangi rumahnya. Ada satu hadis qudsi kalau enggak salah atau fi ba'di suhuf, di kitab-kitab terdahulu disebutkan, di satu kitab itu disebutkan Allah mengatakan kepada manusia, ya ibna Adam, hei manusia, sil rahimak bimalik, sambung tali silaturahimmu dengan hartamu. Fa'in bakhil tabi malik, kalau kamu ini pelit, enggak mau hartanya berkurang, pelit, atau qalla maluk, memang enggak ada lebih hartanya, kecukupan hartanya, enggak punya harta lebih untuk dihadiahkan kepada saudara, maka famshi ilaihi birijlik, datangi rumahnya untuk menyambung tali silaturahim. Mendatangi rumah. Di dalam hadis Nabi mengatakan ada 2 langkah kakinya manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, langkah kaki yang digunakan untuk melangkah ke masjid, sholat 5 waktu. Itu langkah yang paling dicintai oleh Allah. Jenengan ini yang istiqomah jamaah di masjid 5 waktu, itu langkah jenengan, langkah yang paling dicintai oleh Allah. Yang kedua, langkah yang paling dicintai adalah langkah kaki yang digunakan untuk menyambung tali silaturahim. Niku langkah sing dicintai kali Gusti Allah. Ya, datangi rumahnya. Oh, misalnya jauh. Ya. Rumahnya jauh, enggak ada biaya untuk datang, nggih. Apa kata Nabi? Sing penting aja dipedhot, wis. Yang penting jangan sampai memutus tali silaturahim. Ini yang paling penting. Kata Nabi, "Bullu arhamakum walau bisalam." Sing penting tetap nyopo. Ojo sampai gak nyopo. Sapa walaupun dengan salam, ucapan salam. Ya, apalagi zaman sekarang, kalau zaman dahulu, zaman sekarang niki maaf nih, sangat mudah untuk menyambung tali silaturahim. Sangat mudah, apalagi ada HP sekarang. Di Facebook ketemu kabeh, subhanallah, nggih. Ketemu sampai kadang-kadang 7 turunan ketemu kabeh bisa hadirin. Halal bihalal Mbah Fulan. Loh, ketemune di endi? Ketemune di Facebook. Ketemunya di media sosial, lo ketemu. Saking mudahnya menyambung tali silaturahim. Jadikan di grup WA. Turunan Mbah Fulan, akhirnya akeh mbah sakniki. Nggih, Mbah Fulan ditakoni, "Lho, turunan kepiro?" "Oh, kepitu." Nggih. Subhanallah, sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung tali silaturahim. Lah, ditaruh di Syawal setelah Ramadan itu karena bahwa Basbullah itu berpendapat
di Ramadan ini waktunya kita memperbaiki hubungan dengan Allah. Akeh sholate, akeh maca Qur'ane, banyak zikirnya, ibadah tok kepada Allah. Lah, ibadah tok kepada Allah itu masih belum lengkap kalau tidak disempurnakan dengan memperbaiki hubungan sesama manusia, sesama makhluk. Nah, ini yang disebut hablum minallah wa hablum minan nas. Nah, kalau hablum minallah tok urusan Gusti Allah, ambek liyane gak ngurus aku. Nah, niki tidak boleh. Di zaman Kanjeng Nabi itu ada perempuan sawamah qawamah, ahli poso, ahli salat malam. Tapi ngapunten, enggak bisa jaga mulut. Walakinnaha tu'dhi jironaha, selalu mengganggu, menyakiti tetangganya. Dirasani, ngilokno kono, ngilokno kini, padahal salatnya bagus, ahli puasa. Ditanya kepada Nabi, maka kata Nabi apa? Hiya finnar. Orang yang model seperti ini tidak baik hubungannya dengan saudara, dengan tetangga, maka tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Nah, kalau hubungan dengan manusia baik, hubungan kepada Allah sudah jelas, wis gak sia-sia. Walaupun baik tapi hubungan dengan Allah, salat enggak mau, puasa enggak mau, ini kurang ajar dengan Allah. Kalaupun bisa dikatakan sukses di dunia, sukses di dunia, maka orang tersebut tidak mungkin sukses di akhirat. Dua-duanya ini penting. Kita berhubungan dengan Allah, kita berhubungan dengan manusia dengan baik. Di bulan Ramadan kita sudah fokus hubungan dengan Allah. Setelah Lebaran, kita tetap hubungan dengan Allah baik. Ditingkatkan amal ibadah. Tinggal memperbaiki hubungan sesama manusia, saudara, tetangga. Ya, kalau dua-duanya bagus, bisa sampai kepada Allah, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada intinya ini yang ingin saya sampaikan. Pada intinya halal bihalal itu ajang kita, waktu kita untuk melawan hawa nafsu kita. Ojo isin njaluk sepuro lek salah. Dan jangan sampai keberatan untuk memaafkan. Nah, memaafkan ini luwe soro teko njaluk sepuro hadirin. Karena orang itu kalau hatinya sakit, mangkel, dendem, nyebut kerungu jenenge tok wis panas wisan hadirin. Pemene ngelok wonge, gregeten wisan. Kerungu kotane tok wis mangkel wisan. Orang kalau sudah punya dendam, rasa dendam. Nah, di sini belajar apa? Kalau punya salah, jangan malu untuk minta maaf. Kalau orang berbuat salah kepada kita, maafkan. Nah, ini hebat ini. Karena itu hubungan sama manusia ini sebetulnya gampang sih. Kalau kita punya salah, minta maaf. Kalau ada orang yang berbuat dolim kepada kita, jadi didekek hati. Ya wis tak sepuro urusan dunya ae. Karena itu Nabi Muhammad pernah mengatakan, ketika duduk dengan para sahabat, Nabi Muhammad mengatakan, sebentar lagi ada orang yang masuk, rajulun min ahlil jannah, calon penghuni surga. Penasaran sahabat, sopo iki diintenteni? Nabi yang mengatakan. Enggak lama ternyata yang masuk itu Abdullah bin Salam, orang Yahudi yang baru masuk Islam. Kaget para sahabat, wong iki ternyata ibadahnya gak ketok tapi calon penghuni surga. Ada satu penasaran, apa amalane wong iki? Diikuti, akhirnya ingin bermalam sampai 3 hari, dilihat amal ibadahnya biasa, yang lebih dari dia banyak, qiyamul lail sedikit, baca Qur'annya juga enggak banyak, yang lebih dari dia juga banyak. Hanya penasaran 3 hari dikatakan, tanya, saya ini sebetulnya ingin bermalam denganmu, ingin menanyakan satu hal. Engkau ini dikatakan oleh Nabi calon penghuni surga. Apa amalan ibadahmu? Tak gelok sampean amal ibadah biasa. Hanya orang ini mengatakan, sebetulnya amal ibadahku enggak ada yang spesial.
Cuman saya setiap malam mau tidur ini loh. Setiap malam saya mau tidur, saya itu mesti berkata kepada Allah, ya Allah, di hari ini ya Allah, kalau saya mempunyai salah dengan orang lain, yang saya sudah meminta maaf, mudah-mudahan orang-orang tersebut benar-benar memaafkan saya. Kalaupun saya lupa ya Allah, belum minta maaf dengan kesalahanku, maka bukakan pintu orang-orang tersebut untuk memaafkanku. Kemudian ya Allah, kalaupun orang-orang di hari ini, orang-orang yang berbuat salah kepadaku, maka demi Allah, hatiku rela dan aku ridho, aku sudah maafkan semuanya ya Allah. Sehingga saya tidur dalam keadaan hati bersih. Saya tidak mau menyimpan dendam sedikit pun kepada orang lain. Tangi niku seger hadirin. Kalau tiang niku lek dendeman, kate turu mikiri wong sing dipegeli tok. Akhire tangi turu tambah loro kabeh awake. Napa? Ya ini yang dipikiri bukan memaafkan tapi mikir orang-orang yang dia mangkel, dia dendam. Naudzubillah min dzalik. Lah, ini pada intinya, sing gampang nyepuroni, sing gampang jangan malu untuk meminta maaf. Itu inti pada halal bihalal. Jadi kudu ketemu tok, jauh-jauh datang halal bihalal. Nah, intinya itu. Ya, supaya tidak ada kesalahan satu sama lain, baik hubungan dengan manusia, baik hubungan dengan Allah. Ini tujuan hidup kita di atas dunia, sehingga kita selamat dunia dan selamat akhirat. Mungkin ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Sebetulnya sewake maneng cerita-cerita dan lain sebagainya yang sudah saya siapkan. Jadi insya Allah ketemu di tahun depan. Mudah-mudahan diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Nggih, cerita-ceritane wis mboten kula critakaken, Pun. Mungkin matur nuwun Bib. Barangkali ada yang dikomunikasikan dari jamaah, monggo. Nggih. Yang bisa saya jawab, saya jawab. Kaifa naslam an bala'i qati'i rahim bi anna bala'uhu ya'um li ahli qaryah. Kif bala. Kif naslim min bala'i qati'i rahim li anna bala'uhu ya'um li ahli qaryah. Orang memutus tali silaturahim niku bahaya. Orang yang memutus tali silaturahim itu bahaya dan membahayakan orang lain. Bahaya dan membahayakan orang lain. Bahaya nih satu. Paling nemen. Surga itu sebelum penghuni surga masuk surga itu baunya surga sudah kecium perjalanan 500 tahun hadirin. Ini 500 tahun. Kita kalau jalan dari Pasuruan ke Jakarta itu kalau dihitung kasarannya rongulan lah. Rongulan. Jakarta kebakaran, Pasuruan ndak kerasa apa-apa hadirin. Ini masih 2 bulan. Jauh. Di Yaman, saya pernah di Yaman, Hadramut. Seperti saya tinggal di Tarim, seperti Pasuruan lah. Son'a ibu kotanya di Jakarta. Son'a perang, Tarim nggak kerasa apa-apa, nggak ada efeknya. Koyok Jakarta sing perang. Ini masih perjalanan 2 bulan lah. Ya, bayangkan surga. 500 tahun sebelum masuk surga sudah kecium bau surga. Saking nikmati swarga. Belum masuk nih. Tapi kata Nabi, ada beberapa golongan yang tidak bisa mencium bau surga. Apa meneh mlebu surga? Salah satunya yang durhaka kepada orang tua, yang kedua yang memutus tali silaturahim. Karena itu Nabi mengatakan la yadkhulul jannah qati. Orang yang memutus tali silaturahim tidak akan masuk surga. Itu yang pertama, bahaya buat dia. Kemudian yang kedua,
apa? Mencegah rahmatnya Allah, bukan bala. Ya, ada termasuk bala juga, tapi mencegah rahmatnya Gusti Allah. Kalau di perkumpulan itu ada satu yang memutus tali silaturahim, rahmat Allah tidak turun. Hadirin. Karena itu Nabi pernah seperti ini ketika duduk, Nabi menerangkan tentang silaturahim. Sebelum ketika duduk, Nabi mengatakan, apakah ada di antara kalian yang memutus tali silaturahim? Kalau ada, berdiri. Jangan gabung dengan kami. Kemudian nggak ada yang berdiri. Nggak lama ada satu orang paling belakang berdiri, kemudian balik lagi. Balik di majelisnya Nabi. Setelah majelis selesai, dipanggil orang tersebut, sini. Duduk, kenapa kamu tadi berdiri? Katanya, iya ya Rasulullah, aku mempunyai hubungan nggak baik dengan kholah, bibiku, saudara ibu. Maka aku pergi, aku meminta maaf, aku dimaafkan, kemudian memperbaiki hubungan, menyambung tali silaturahim, kemudian saya kembali ke sini lagi. Maka kata Nabi, ya, ahsanta, kamu setelah melakukan perbuatan yang sangat bagus. Ketahuilah, inna rahmah la tanzil ala qaumin fihim qati. Perkumpulan ini, perkumpulan yang penuh dengan rahmat, itu rahmat Allah bisa tercegah. Kenapa? Kalau di dalamnya ada orang yang memutus tali silaturahim. Karena itu sahabat Nabi seperti Abu Hurairah kalau ngajar santri-santrinya, murid-muridnya, itu ditanya dulu, ada yang memutus tali silaturahim? Kalau ada, pergi. Kalau ada, pergi. Sebetulnya menarik pembahasan menyambung tali silaturahim ini menarik, tapi memang waktunya terbatas. Ya. Jadi bisa dibayangkan aja, apalagi rumah yang kita tempati di salah satu keluarga ada yang memutus tali silaturahim, maka rumah tersebut tidak ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu untuk mengobati seperti itu ya kita belajar untuk buanglah rasa gengsi, rasa dendam, buang, terus jangan malu untuk meminta maaf, dan jangan berat untuk memaafkan. Nah, mungkin itu yang Al-Fakir sampaikan. Masih ada lagi Bapak Ida, masih ada lagi Bapak. Ya, Bapak Ida. Saya singkat lagi jawabannya. Monggo. Bapak Ida dulu yang ini. Monggo Bapak Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait yang disampaikan Habib tadi bahwa memutus silaturahim itu bahaya. Ini kejadian yang kita alami, bahkan kita ibaratnya sudah meminta maaf sesama beda agama, dan kita pun sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik, menjalin hubungan, tapi pihak lain itu tidak mau memaafkan. Tidak mau. Terus yang kita lakukan gimana? Terima kasih. Kita sudah berbuat baik kepada saudara kita, tapi saudara kita sendiri yang memutus hubungan dengan kita. Lah niku urusane wonge. Yang penting kita sambung, jangan sampai memutus. Kata Nabi seperti ini, sil rahimak wa in kutiat. Sil rahimak wa in kutiat. Terus sambung, berbuat baiklah kepada saudaramu walaupun kamu diputus. Silaturahim ini diputus oleh mereka. Tetap sapa, tegur. Urusan mereka enggak mau menyapa, enggak mau datang, ya sudah silakan. Yang penting kita jangan sampai mempunyai rasa dendam. Ya, jadi enggak ada masalah. Yang penting kita ini beradab dengan orang, jangan menuntut orang lain beradab dengan
dengan kita. Kita berbuat baik kepada orang lain, jangan menuntut orang lain berbuat baik kepada kita. Oke. Paham ya? Mungkin itu. Ya, 5 menit lagi ya, 5 menit lagi. Monggo Pak Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, pertanyaan saya cuma sifatnya seperti saran aja, istilahnya. Kalau kita sebelum mendatangi keluarga atau orang lain itu bersilaturahmi, apa sebaiknya kita itu janjian dulu atau memberitahu dulu? Hanya itu aja. Beritahu dulu kalau kita mau datang atau janjian dulu kalau kita mau datang. Gimana? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang ya tergantung orangnya, macam-macam. Ya. Ada yang dari pihak yang mau mendatangi ingin kejutan, surprise kan gitu. Ada kadang tuan rumah itu kalau didatangi mendadak tambah sumpek, ya. Beban ini semuanya, ya. Bingung suguhannya, akhirnya ndak iso ngedepi, tambah bingung suguhan. Bingung suguhan. Ya mending dibilangi aja. Sebetulnya ndak ada pengaruh, ya. Ndak ada pengaruh. Kalau inginnya kalau datang kabari dulu, itu lebih bagus lah disampaikan gitu lah, disampaikan. Yang tadi nanggepi pertanyaan tadi terakhir, bahkan kalau ada saudara yang memutus kita, itu kita berbuat baik kepada orang tersebut itu lebih afdol. Ya. Jadi kalau mau sodakoh, kata Nabi, afdolus sodakoh as-sodakotu ala dzirrahimil kasyih. Afdolnya sodakoh ini kepada saudara. Tapi saudara sing endi? Saudara yang mana? Kan banyak saudaranya. Saudara yang paling benci sama kita. Saudara yang paling benci sama kita. Iki sing paling gak seneng mbek aku. Tambah kayak ono. Kuat sampean ayo. Nggih. Saya pengalaman, saya punya guru Habib Umar Hadramut. Saya punya guru itu dulu setiap tahun datang ke Indonesia. Itu ditertibkan sama murid-muridnya datang silaturahim ke tokoh-tokoh. Ada di satu tempat ini ada 5 tokoh yang didatangi. Yang 4 ini Masya Allah sambutannya luar biasa. Yang 1 ini ya memang mau menerima, tapi pulang dari situ mesti dicaci. Guru saya ini dicaci, Habib Umar dicaci. Boy guru TPG. Boy iki, ngono-ngono tok lah, dicaci terus. Akhirnya ya namanya santri. Ya. Tahun depan kalau datang silaturahimin yang 4 wong ae gitu. Sijine gak usah. Apa mencekno iki. Akhirnya disampaikan. Jadi bukan cuman tabligh akbar, cuman pengajian, tapi ada ajang silaturahim. Kemudian disampaikan tertibnya silaturahim ke 4 orang, ke ini. Loh, yang satunya mana dulu katanya. Eling Habib. Aduh keempat Habib. Sing sijine niki mencekno Habib. Sijine mencekno. Kenapa? Ya setiap datang ke situ memang sambutannya biasa, kemudian kau dicaci dan lain sebagainya. Apa kata guru saya? Yang 4 ini cancel. Gak usah. Kenapa? Wis apik kok hubungane, lha apa disambung maneh ngono lho. 4 ini cancel, yang 1 wajib. Tetap datang. Subhanallah, datang lagi, enggak lama hubungannya baik. Karena itu yang lebih afdol kita kasih, yang paling bencekno niku ono. Makanya kalau deket-deket lebaran, jenengan ini yang banyak bencekno sama orang hadirin. Supaya tambahin tuh akeh entuk ingatin. Ya mungkin ini yang bisa
Kalau sampaikan yang serba keterbatasan yang saya miliki, mudah-mudahan sedikit berbagi manfaat kepada antum semuanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, matur nuwun Bib. Sebetulnya masih banyak yang ingin kami dengarkan agar menjadi ilmu yang barokah. Mohon ditutup dengan doa Bib. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan la tu'adzibna alaih. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil halana wal muslimin ila ahsanil hal. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahihi salahun lil islam wal muslimin. Allahumma la tuhlikna wa ahlik man fi halakihi salahun lil islam wal muslimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la taj'al fina wa la ma'ana syakiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Allahumma ja'al Ramadan syahidan lana la syahidan alaina waj'alil Qur'an hujjatan lana la hujjatan alaina wa a'id Ramadan alaina wa alaikum jami'an sinin ba'da sinin wa awan ba'da awam ala ma tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.